Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wodeyadi Nabila dengan NIM 2020010104072, Prodi PGMI kelas B. Di sini saya akan menjelaskan konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk monopluralis, mempunyai keinginan atau kebutuhan yang bermacam-macam. Kebutuhan manusia dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, menurut intensitasnya atau tingkat kepentingannya. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, menurut jangka waktunya. Menurut jangka waktunya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi kebutuhan sekarang, kebutuhan masa yang akan datang, dan kebutuhan yang tidak menentu. Yang ketiga, kebutuhan menurut sifatnya. Menurut sifatnya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang keempat, menurut subjek yang membutuhkan. Menurut kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan dapat dibedakan menjadi kebutuhan individu dan kebutuhan secara berkelompok. Kebutuhan individu antara yang satu dengan yang lain tidak sama, sedangkan kebutuhan kelompok ditunjukkan untuk kepentingan bersama. Produksi. Pengertian produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, yang dimaksud produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang, sehingga jika tidak ada wujud barang yang dihasilkan, maka kegiatan itu tidak termaksud produksi. Sedangkan dalam arti luas, yang dimaksud dengan produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menciptakan atau meningkatkan nilai kegunaan suatu barang. Faktor-faktor produksi. Ada 4 faktor produksi, diantaranya yang pertama sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keterampilan pengusaha. Distribusi. Distribusi adalah semua kegiatan untuk menyalurkan atau memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Produsen adalah mereka yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan konsumen adalah mereka yang menggunakan atau memakai jasa atau barang. Fungsi distribusi. Ada 2 fungsi dari distribusi, yaitu yang pertama menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen, dan yang kedua membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen. Saluran distribusi. Menurut Vernon dan Jackson 1994, sebagaimana dikemukakan oleh Winataputra 2003, jenis saluran distribusi berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bentuk intensif, yaitu jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil. Yang kedua, bentuk selektif, yaitu jenis distribusi yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer. Yang ketiga, bentuk eksklusif, yaitu saluran distribusi yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani produk. Lembaga-lembaga distribusi. Adapun lembaga distribusi, yaitu yang pertama grosir. Yang dimaksud dengan grosir adalah pedagang perantara yang membeli barang dagangan untuk dijual kembali terutama kepada pengusaha lain, bukan kepada konsumen. Yang kedua, agen. Agen adalah pedagang perantara yang tidak membeli dan memiliki barang yang mereka jual. Yang ketiga, pedagang eceran. Pengecer adalah suatu pedagang yang membeli barang-barang dari produsen atau grosir kemudian menjualnya kepada konsumen. Alat-alat distribusi. Yang pertama, alat pengangkut. Alat pengangkut berguna untuk memindahkan atau menyalurkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, alat penyimpanan atau gudang. Gudang diperlukan untuk menyimpan barang yang belum terjual serta untuk menampung barang yang belum tersalurkan. Yang ketiga, alat promosi. Promosi sangat penting dalam perdagangan, yaitu usaha untuk memperkenalkan barang-barang kepada masyarakat umum. Konsumsi. Konsumsi adalah
tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang. Secara garis besar, barang konsumsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, barang konsumsi yang gunanya habis dalam satu kali pemakaian sehingga setelah digunakan barang tersebut menjadi tidak berguna lagi. Yang kedua, barang konsumsi yang digunakan akan habis secara berangsur-angsur dan akhirnya akan rusak atau habis kegunaannya. Faktor-faktor orang yang mempengaruhi orang melakukan konsumsi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi seseorang, antara lain, yang pertama, tersedianya barang-barang yang dibutuhkan. Yang kedua, harga barang. Yang ketiga, penghasilan atau pendapatan. Nilai suatu barang. Nilai suatu barang adalah kemampuan suatu barang untuk ditukarkan dengan barang lain serta kemampuan barang untuk dapat dipakai memenuhi kebutuhan. Nilai suatu barang dibedakan menjadi dua, yaitu nilai tukar dan nilai pakai. Ya, itulah hasil materi yang saya bawakan tentang konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.